Puji Tuhan, shalom saudaraku. Ya, ketemu lagi. Terima kasih buat kesempatan kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan. Bulan ini kita sama-sama belajar. Mungkin saudara anggap tiap minggu itu terus, tetapi pasti setiap hamba Tuhan atau yang memberitakan firman mempunyai ciri-ciri atau ambil bagian yang mungkin tidak sama. Tetapi intinya yaitu firman yang kita akan lihat sama-sama saudara dari Markus pasal 4 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Ya, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Demikian firman Tuhan, saudaraku sekalian. Banyak kali kita lihat Tuhan Yesus kalau mengajar pakai perumpamaan. Yang seperti kita baca ini, perumpamaan biji sesawi, perumpamaan benih, perumpamaan gandum dan lalang, perumpamaan uang yang hilang, dengan tujuan saudara supaya yang diajarkan itu sesuai dengan keadaan di sekeliling hidup kita, sehingga bisa kita tarik maknanya yang luar biasa buat hidup kita. Nah, kita belajar sama-sama melihat saudaraku sekalian bahwa biji sesawi itu benih yang sangat kecil, tetapi dikatakan dia bisa tumbuh kurang lebih 3,5 meter. Dan dia punya cabang-cabang, kalau saudara lihat gambarnya, di mana burung bisa buat sarang di sana. Jadi kita lihat saudaraku sekalian, benih yang ditanam ini sangat kecil dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi dia bisa tumbuh jadi besar dan pada akhirnya menjadi berkat, yaitu akan burung-burung bisa bersarang di dalamnya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita lihat bagaimana benih ilahi yang ada di dalam diri saya dan saudara, yang kemudian kita berkumpul menjadi kerajaan ilahi di mana Yesus menjadi Tuhan dan Raja. Dan itu tidak mudah saudaraku sekalian. Dimulai saat itu Tuhan Yesus dengan 12 murid. Dan pada akhirnya dari Yerusalem, Samaria sampai ke ujung bumi, termasuk sampai juga ke Kuta ini. Dan bagaimana benih ilahi itu, firman Tuhan, Yesus yang ada dalam diri saya dan saudara, dan Roh Kudus yang melanjutkan pekerjaannya, menjadi dahsyat dan ajaib secara luar biasa. Kalau kita lihat saudaraku sekalian, tadi kita sudah lihat bagaimana Pak Timotius menceritakan tentang roh. Jadi roh mulai di Bali saudaraku sekalian, di mana hambanya datang ke Bali dan dengan orang yang sangat sedikit. Mungkin 5-6 orang sebagai pemimpin-pemimpin pada awalnya itu. Dan pada akhirnya saudaraku sekalian, kemudian ada yang diutus ke Lombok, ada diutus ke Sumbawa, ada diutus ke Kupang. Dan pada akhirnya sekarang 400 lebih dikatakan saudara. Sekalipun begitu sulitnya, banyak tantangan, dihina, diejek, bahkan kadang-kadang saudara dibakar, atau mungkin karena Injil kebenaran itu bisa dibunuh saudaraku sekalian. Mungkin kita tidak terlalu rasa, tapi di tempat-tempat lain, di negara lain, begitu sulitnya orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi benih Injil itu tidak bisa ditahan. Sampai hari ini dia terus berkembang dan menjadi dahsyat secara luar biasa. Oleh sebab itu kita lihat saudara, benih yang kecil, iman yang kecil, kehidupan di mana saya dan saudara
memiliki Yesus dalam kehidupan ini sebagai raja yang memimpin, yang berkuasa dalam kehidupan kita, itu kita bisa alami hal-hal yang sangat sederhana, tapi pada akhirnya menjadi hal yang mengejutkan. Seperti gedung ini, banyak saudara tentu tahu bagaimana gedung ini ada pada saat-saat yang sangat sulit pada waktu itu. Tetapi kerajaan Allah itu saudara tidak bisa ditahan karena ini pekerjaannya Tuhan. Bukan pekerjaan manusia. Jadi ditahan dengan segala macam cara. Tapi dia terus berkembang. Bahkan kita lihat di sana dulu kosong. Sekarang sudah jadi tempat ada duduk di bawah juga sudah penuh. Jadi kita lihat saudaraku sekalian. Apa yang Tuhan kerjakan. Oleh sebab itu kita mau lihat sama-sama yang kecil pada akhirnya. Tetapi menjadi hal yang dahsyat dan luar biasa. Kita lihat misalnya saudara. Tuhan Yesus minta 5 roti dan 2 ikan. Yaitu makan siang seorang anak laki-laki. Dan kita tahu pada akhirnya dari 5 roti 2 ikan itu didoakan dimakan oleh 5.000 laki-laki, belum dihitung wanita, anak-anak saudaraku sekalian atau pemuda. Dan sisa 12 bakul dari 5 roti 2 ikan dimakan 5.000 orang lebih, masih sisa 12 bakul. Hal yang berikut kita lihat saudaraku sekalian. Dari satu keluarga yang pada saat itu disuruh membangun bahtera. Dan saudaraku sekalian, keluarga kecil ini pada akhirnya diselamatkan waktu banjir bandang yang luar biasa. Dan mereka diselamatkan masuk ke dalam bahtera, yaitu tentang Nuh. Jadi kita lihat saudaraku sekalian, jangan anggap remeh dengan apa yang ada dalam dirimu. Kalau ada Yesus dalam dirimu, kalau ada Roh Kudus yang pimpin hidupmu, saudaraku sekalian, yakinlah, percayalah, sesuatu yang besar itu akan datang dan terjadi dalam kehidupanmu. Satu lagi kita lihat saudara, seorang yang sudah dilupakan, yang tinggal di padang gurun. 40 tahun dia ada di padang gurun, yang yaitu namanya Musa. Dipanggil Tuhan saudara, dan dia membebaskan umat Israel yang diperbudak di Mesir 430 tahun. Itu enggak mungkin saudara. Kalau kita lihat bagaimana bisa bebas dengan dalam keadaan yang sangat ditekan. Anak laki-laki dibunuh. Mereka dipekerjakan dengan kerja yang sangat keras sehingga banyak yang meninggal. Tetapi saudaraku sekalian, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk dia melakukan dalam hidup saya dan saudara. Termasuk dia panggil Musa untuk membebaskan bangsanya. Hal yang lain saudara yang kita lihat sama-sama juga. Bagaimana seorang anak laki-laki gembala yaitu Daud dengan katapel dan batu di tangannya dia bisa mengalahkan pahlawan yang luar biasa yaitu yang namanya Goliat. Sehingga pada waktu dia datang Goliat berkata, "Nanti saya akan beri kamu dimakan oleh burung di udara." Dia menghina Daud, tapi Daud berkata, "Tidak. Saya yang akan berikan kamu dimakan oleh burung di udara." Dan saudaraku sekalian, batu itu dengan tepat kena pelipisnya, dahinya saudaraku. Dan kemudian dia berkunang-kunang jatuh dan pada akhirnya dibunuh oleh Daud. Saudaraku sekalian, anak sama sekali tidak terkenal, tidak pernah dilatih untuk perang. Tapi dengan iman yang ada dalam dirinya, Tuhan pernah mengalahkan, menolong saya. Sehingga saya bisa mengalahkan singa dan beruang yang mau menerkam ternak saya. Saya percaya dia katakan. Tuhan juga akan menolong saya melawan orang yang tak bersunat itu. Sebetulnya Saul ragu-ragu saudara. Dan jangan nak,
Kamu belum pernah pengalaman. Dia itu dari muda sudah dilatih untuk menjadi tentara. Tapi Daud katakan, saya akan pergi. Coba diberi bajunya Saul, saudara. Bisa jadi Saul itu tinggi besar, sedangkan Daud itu kecil dan pendek, saudara. Jadi bajunya itu kedodoran, gak bisa. Dalam hal ini kita lihat, saudara, bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup seseorang. Jangan anggap enteng, jangan menghina. Jangan juga, saudara, kita lihat orang lalu kita berkata, dia nggak bisa apa-apa. Mana dia bisa lakukan. Kalau Tuhan mau pakai seseorang di mana ada kuasa dan urapan Tuhan, dia bisa lakukan hal yang luar biasa, saudara. Kita lihat di dalam diri Daud. Bagaimana Tuhan pakai hidupnya untuk bisa melawan atau membunuh Goliat. Kemudian kita lihat lagi, saudaraku sekalian, yang terakhir. Bagaimana bayi yang lahir di palungan atau di kandang. Dan dia akhirnya menyelamatkan dunia ini, termasuk menyelamatkan saya dan saudara. Yaitu yang namanya Yesus Tuhan, Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu kita lihat, saudaraku sekalian, benih yang sangat kecil itu, waktu sudah ditanam dia tumbuh menjadi besar. Dan pada akhirnya dengan kekuatan dan kuasa Tuhan, dia bisa melakukan hal yang luar biasa dalam hidup seseorang, yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, mari kita belajar. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan putus asa. Jangan hanya lihat persoalan, lalu kita menjadi murung, kemudian kita menjadi tidak ada harapan, kita kemudian berpikir percuma saja saya berdoa. Sabar, saudaraku sekalian. Mari kita bangkitkan iman di dalam diri saya dan saudara. Seperti Daud berkata, saya akan pergi karena Tuhan sudah pernah menolong saya. Untuk melawan orang itu pasti Tuhan juga menolong. Pengalaman-pengalaman yang sudah lewat, saudara, itu bukan sekedar masa lalu. Tapi pengalaman-pengalaman yang sudah lewat membentuk saya dan saudara untuk ingat, Tuhan sudah pernah tolong. Tuhan sudah pernah melepaskan. Tuhan sudah pernah menyembuhkan. Tuhan sudah pernah membela hidup saya. Berarti waktu yang akan datang saat ini, dia juga Tuhan yang sama. Dia sanggup melakukan hal yang lebih besar, lebih dahsyat lagi. Daud bisa mengalahkan Goliat. Dari dia hanya membunuh singa dan beruang, pada akhirnya dia bisa membunuh pahlawan yang luar biasa itu. Musa tidak dianggap, dilupakan di padang gurun. Kadang-kadang, saudara, ada orang-orang yang seperti tidak diingat oleh siapa-siapa lagi. Mungkin saudara seperti Musa, tinggal di padang gurun yang sepi, tidak punya siapa-siapa dalam hidup ini. Tetapi jangan lupa, saudaraku sekalian, kalau ada Yesus dalam hidupmu, kalau ada benih firman dalam hidupmu, kalau ada Roh Kudus dalam kehidupanmu, dia akan bekerja dengan dahsyat dalam diri saya dan saudara. Oleh sebab itu saat ini, pastikan diri saya dan saudara, ada Yesus dalam hati kita. Pastikan dalam hidup saya dan saudara, ada Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Jangan terus berjalan dengan cara sendiri. Jangan terus berpikir saya mampu dan saya bisa, karena satu waktu ada jalan kita tidak bisa tembus. Terkecuali jalan bersama Yesus Tuhan Juru Selamat. Sebab itu, saudaraku sekalian, dari keluarga kecil yaitu keluarga Nuh, yang belajar taat, membangun bahtera. Dan pada akhirnya waktu banjir melanda dunia saat itu, keluarga ini diselamatkan. Bapak-bapak, saya mau berkata begini. Perhatikan keluarga saudara. Jangan hanya lihat pekerjaan, sibuk dengan usaha pekerjaan yang begitu banyak. Lalu kau lupa keluargamu. Saudaraku sekalian, perhatikan baik-baik. Mari kita rawat, perhatikan. Mumpung anak-anak itu masih bersama-sama dengan kita, latih mereka,
perhatikan mereka, kasihi mereka, doakan mereka, saudaraku sekalian, sehingga pada akhirnya kalau dia keluar dari rumah, dia tidak gampang terpengaruh dengan pergaulan. Karena apa? Selama dia hidup bersama orang tua yang menjadi teladan, penuh dengan kasih, beriman, dia sudah dirangkul dalam kasih, saudara. Sehingga kalau dia keluar dari rumah, dia tidak gampang terpengaruh. Dia akan berdiri teguh karena iman dari orang tua. Misalnya kita tahu, saudara, Timotius papanya bukan orang Israel, orang Yunani. Berarti dia juga mungkin tidak percaya Yesus. Tetapi karena iman neneknya, iman mamanya, Timotius akhirnya menjadi hamba Tuhan. Dituntun, dipimpin oleh Paulus sebagai bapak rohaninya. Saudaraku sekalian, perhatikan anak-anak saudara dengan siapa dia bergaul. Adakan waktu untuk duduk bicara dengan mereka. Lihat keadaan mereka, jangan acuh tak acuh. Banyak orang, saudara, dia hanya urus dengan pekerjaan dan usaha. Memang itu penting sekali untuk kehidupan. Tapi jangan sampai anak-anak hilang di dalam rumah tangga dan tidak kita dapat karena dia lepas dalam pergaulan yang buruk dan sia-sia. Saudaraku sekalian, yang kecil dalam keluarga Nuh menjadi teladan buat keluarganya. Dan pada akhirnya keluarga itu diselamatkan. Semua masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan. Saudaraku sekalian, anak kecil itu punya 5 roti dan 2 ikan. Pasti banyak orang yang bawa bekal, saudara. Tapi anak itu dengan rela hati dia memberi. Dan menjadi berkat buat banyak orang. Saudaraku sekalian, dalam hidup ini ada hukum. Hukum itu kalau mau menuai harus menabur. Nah, kadang-kadang orang hanya mau menuai tapi tidak pernah mau nabur karena pelit, saudara. Karena khawatir, takut kekurangan. Tidak bisa, saudara. Hukum dunia ini kalau mau menuai harus tabur. Demikian juga hukum dalam kerajaan Allah. Jangan sampai pelit. Jangan sampai terus khawatir lalu kita tidak bisa memberi. Anak kecil itu, saudaraku sekalian, dia hanya memberi sedikit sebetulnya. Itu makan siangnya. Tapi dari pemberian itu menjadi berkat buat ribuan orang yang ada pada waktu itu. Perhatikan baik-baik. Kalau mau menuai, jangan sampai tidak menabur. Itu hukum, saudara. Nggak bisa kita lewati hal itu. Sebab itu perhatikan. Mari kita lihat. Apakah kita dengan rela menabur. Memberi milik Tuhan. Yaitu perpuluhan nomor 1. Banyak orang bilang begini, bilang begitu. Sudah biar saja orang omong apa. Tapi saya dan saudara, mari mau taat. Kalau ingin langit itu terbuka dalam hidup saudara, mari kita memberi bagian yang Tuhan punya. Ujilah aku, kata firman Tuhan. Kalau aku tidak buka pintu langit. Tapi kalau kita tidak memberi, maka belalang-belalang pelahap melalap keuangan, melalap penyakit, melalap kesukaan dan damai sejahtera menjadi rusak, saudaraku sekalian. Bisa jadi. Karena saudara tunda dalam memberi perpuluhan. Atau saudara tidak mau memberi perpuluhan. Perhatikan baik-baik. Kenapa ada orang yang sama sekali tidak diberkati? Saya juga seperti itu dulu, saudara. Karena berasal dari gereja yang tidak pernah diajarkan. Tapi ketika ada hamba Tuhan beritahu, suami saya bilang begini, gereja sudah kaya, buat apa kita? Kita aja masih kekurangan, jadi jangan ikut-ikut. Demikian. Tapi saudara, saya lalu perhatikan, sesudah saya dengar begitu, itu sakit bisa putar kayak lingkaran terus. Ini yang paling kecil habis, nanti putar lagi, saudara, sakit. Jadi kita kerja itu uang buat dokter dan kasih orang di apotek menjadi kaya, saudaraku sekalian. Sehingga satu hari saya pikir begini, ya kenapa tidak coba? Tanpa saya beritahu, saya
Kemudian memberi perpuluhan saudaraku sekalian. Dan ternyata itu lingkaran penyakit stop. Sesudah itu saya beritahu, ini loh Pak, apa yang terjadi. Lalu kami mulai memberi. Saudaraku sekalian, jangan sampai tidak memberi perpuluhan. Jangan mencuri. Jangan menunda. Jangan pura-pura lupa. Berilah kalau itu memang milik Tuhan. Dan persembahan harian, persembahan mingguan, persembahan DKM. Saudaraku sekalian, apa yang kita bisa beri? Kita beri dengan sungguh. Dan pada akhirnya saudaraku, dari sikap anak ini kita lihat bagaimana berkat besar buat orang. Benih yang kecil menjadi dahsyat dan luar biasa. Dimakan 5.000 orang laki-laki plus wanita dan anak-anak. Masih sisa 12 bakul. Pagi ini saudaraku sekalian, ada benih Injil dalam hidup saya dan saudara. Ada firman. Ada Roh Kudus. Pastikan hidupmu menurut firman Tuhan. Pastikan dirimu bergantung kepada Roh Kudus. Sehingga engkau lihat pintu-pintu terbuka. Engkau lihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Seperti yang kita lihat di dalam diri Daud. Di dalam diri Nuh. Di dalam diri Musa. Orang yang sama sekali tidak diperhitungkan. Tapi ketika tangan Tuhan bekerja, maka kuasa yang dahsyat turun atas kehidupan mereka. Saat ini, kalau kau datang dengan lemah, kalau kau datang dengan tidak ada harapan, kalau kau datang dengan tidak tahu harus apa yang kau buat, ambil keputusan. Terima Yesus dalam hidupmu. Jadikan dia Tuhan. Jadikan dia juru selamat. Jadikan dia raja yang mengatur memerintah hidupmu. Dan mulai taat. Mulai sungguh-sungguh hidup bersama dengan dia. Dan kita akan melihat saudara, bagaimana Tuhan pimpin langkah demi langkah. Sehingga kita bisa lihat mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan memberkati saudara.